Ini tidak seperti aku naksir dia. Jangan terlalu memikirkan ini, dia hanya bersikap baik karena apa yang terjadi di rumah sakit. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tidak ingin mendahului dirinya sendiri, dia memutuskan untuk fokus pada saat ini. "Yah, apakah kamu akan bergabung denganku?" Livia bertanya padanya. Varontan berkedip sebelum menunjukkan seringai. "Kenapa? Apakah kamu ingin aku bergabung denganmu?" Dia menggodanya. Dia pandai menyembunyikan keinginannya yang terlihat seperti anjing yang mengibaskan ekornya untuk respon yang baik. Namun, dia benar-benar menghancurkan mimpinya ketika dia membuka mulutnya dan berkata, "Tidak, mengapa saya harus melakukannya?" Varontan merasa dunianya runtuh. Dia mengambil kata-katanya ke dalam hati dan merasakan tusukan yang menyakitkan di dadanya pada respon cepatnya. Wanita ini tidak pernah ragu untuk menolak apapun yang dia tawarkan padanya dan selalu berhasil menjauhkan diri. Mungkin dia benar-benar perlu duduk bersama saudara perempuannya itu untuk mencari tahu apa yang salah dengan wanita keras kepala ini. Tetapi mengetahui kepribadian Ruby, dia mungkin akan melompat ke kesimpulan lain dan secara impulsif membuat kesalahpahaman. Ketika Livia melihat betapa muram dan gelapnya ekspresinya, dia tidak bisa menahan senyum geli. Dia hanya bercanda dengannya tetapi menyadari bahwa dia menganggap kata-katanya terlalu harfiah. "Yah, jika itu membuatmu sangat kesal, aku tidak keberatan makan bersamamu." Dia menggoda lagi, tetapi wajahnya begitu lurus ketika dia mengatakannya. Varontan mengingatnya lagi. Ekspresinya memburuk dan kemudian dia hampir memutar matanya sebelum mengulurkan tangan untuk menarik pergelangan tangannya. Dia menolak untuk menatapnya dan sebaliknya, menatap dinding. Tatapannya begitu intens, dia takut tembok itu akan retak. "Jangan marah, itu hanya lelucon. Tentu saja, aku akan senang jika kamu mau makan denganku." Dia ringan tertawa, suaranya tidak lagi acuh tak acuh dan terpisah. Sebaliknya, nada suaranya sehangat hari musim panas. Varontan berbalik kaget. Ini adalah pertama kalinya dia bercanda dengannya. Membuat lelucon berarti dia setidaknya menganggapnya sebagai teman? "Benar, yah, jika menurutmu begitu. Kurasa aku harus memberimu kehormatan makan bersamaku." Varontan merasa suasana hatinya cerah saat memikirkan itu. Dia memutuskan untuk menikmati suasana yang hidup dan menggodanya kembali. Livia memutar matanya mendengar kata-katanya, tetapi tidak bisa menghapus senyum dari wajahnya. Dia menarik kursi di sampingnya dan duduk. Para pelayan dan kepala pelayan di sudut ruangan terkejut melihat pemandangan di depan mereka. Mereka belum pernah melihat tuan mereka yang tabah membuat lelucon atau tertawa dengan begitu hangat. Di depan Livia, dia adalah pria yang sama sekali berbeda. Kepala pelayan tua telah merawat Varontan sejak dia masih kecil berlarian di sekitar Tan Mansion. Dia bisa merasakan hatinya bergetar dan bergetar dengan emosi yang kuat yang melanda dirinya. Dia belum pernah melihat Varontan tertawa begitu bebas dalam waktu yang lama sehingga dia hampir melupakan suaranya. Sejak kepala keluarga Tan memutuskan untuk melatih Varontan dalam mengelola bisnis dan urusan dunia bawah mereka, dia jarang tersenyum. Dengan kepolosannya yang hilang, matanya menjadi tak bernyawa dan mempertahankan ekspresi dingin seolah-olah tidak ada lagi yang penting di dunia ini baginya. Kepala pelayan tua itu tidak bisa tidak merasa simpati pada Varontan. Dengan menemani kakeknya, sedikit cahaya yang dimiliki Varontan benar-benar dicuri oleh kegelapan. Menghirup bau apek dari tubuh yang membusuk, mendengar jeritan tersiksa dari musuh-musuh mereka, dan menyaksikan hal-hal yang terlalu mengerikan untuk ditanggung seorang anak, Varontan tumbuh tidak terpengaruh oleh segala macam pemandangan yang mengerikan. Kepala pelayan tua itu mengingat kenangan yang menghantui saat melihat Varontan muda berlumuran darah berjalan melalui pintu belakang rumah Tantono Group dengan ekspresi tenang yang dingin di wajahnya.
Dan ketika dia bertanya apa yang terjadi, dia hanya menjawab, "Bisnis," sebelum menjatuhkan pistol yang dia pegang ke tanah. Mengetahui betapa kerasnya kakek Farontan, kepala pelayan tua itu sudah bisa menebak apa yang terpaksa dilakukan Farontan. Suara tawa yang manis dan menyegarkan membuat kepala pelayan tua itu tersadar dari lamunannya. Dia mengangkat wajahnya yang keriput dan melihat pemandangan indah di hadapannya. Wanita yang duduk di samping tuan mudanya yang tidak dikenal itu menyeringai pada sesuatu, sedangkan Farontan tampak benar-benar terpesona oleh semua yang dia lakukan. Candaan lucu mereka saat makan adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh ruang makan ini sebelumnya. Kepala pelayan tua itu terengah-engah dan hampir meneteskan air mata melihat betapa bahagianya Farontan. Untuk bisa mengangkat semangat Farontan, kepala pelayan tua itu mulai berpikir positif tentang tamu wanita itu. Pada awalnya, dia mengira dia mungkin seorang penggali emas yang berhasil merencanakan dengan sukses melawan bos mereka. Tapi sekarang dia melihatnya dengan cara yang berbeda. Orang tua itu tahu Farontan akan cukup pintar untuk menyingkirkan yang baik dari yang buruk. Melihat dia jelas tidak membuang atau menendangnya keluar rumah ketika dia bangun pagi ini, kepala pelayan tua itu tahu bahwa tamu wanita itu adalah seseorang yang sangat penting bagi tuannya. Mungkin, dia adalah Nyonya Tan di masa depan. Setelah keduanya selesai makan, Farontan siap membawanya pulang. Tapi dia harus bersiap-siap terlebih dahulu sehingga Livia menunggunya di ruang tamunya. Duduk di sofa mewah dengan kaki disilangkan, dia sedang melihat-lihat ponselnya ketika dia tiba-tiba teringat dia meninggalkan dompetnya di kamarnya. Dia memutuskan untuk mencari kamarnya dan mengambil dompetnya kembali. Setelah berjalan beberapa saat, dia menyadari bahwa dia tersesat. Terengah-engah karena kesal, dia mencoba menelusuri kembali langkahnya hanya untuk mendapati dirinya semakin tersesat. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa tidak ada satu orang pun yang terlihat. Dia ingat bagaimana dia tidak melihat satupun dari mereka saat dia berjalan ke dapur sebelumnya, dan mereka tidak muncul sampai dia memanggil mereka. Setelah beberapa detik memikirkan pilihannya, dia dengan enggan memutuskan untuk mengirim pesan kepada Farontan saat dia menuruni tangga kembali ke ruang tamu. Meskipun dia mengatakan dia akan menghapus nomornya, dia sebenarnya tidak melakukannya. Terlepas dari seberapa marahnya perasaannya saat itu, dia tahu bahwa kehilangan kontak dengan pria ini adalah hal yang bodoh. Meskipun dia benci mengakuinya, dia sangat berguna. Mengeluarkan ponselnya, dia mulai berjalan tanpa memperhatikan hal lain selain ponselnya, jadi, dia tidak melihat seseorang berjalan ke arah yang berlawanan dengannya. Sebelum dia menyadarinya, dia secara kasar bertabrakan dengan seorang pelayan. Dalam hitungan detik, piring terbang ke udara dan suara pecah bisa terdengar. Makanan sisa dari piring tumpah ke seluruh pelayan, menodai gaun Mbak Kanti. Suara keras dari piring yang pecah sudah cukup untuk menarik perhatian beberapa pelayan di aula. Ketika Livia melihatnya adalah Mbak Kanti, dia dengan cepat menyimpulkan bahwa itu adalah skema. Mengapa lagi seorang pelayan berpengalaman membawa piring kotor dari sarapan mereka yang baru saja selesai ke ruang tamu alih-alih area dapur yang bersebelahan dengan ruang makan? Meskipun demikian, dia memutuskan untuk beradab. Dia tahu dia juga bersalah karena tidak memperhatikan kemana dia pergi. "Sini, aku bantu." "Tidak, terima kasih." Mbak Kanti menggerutu, suaranya penuh dengan kekesalan. Dia salah perhitungan dan kehilangan keseimbangan selama tumbukan. Untungnya, dia tidak jatuh di piring yang pecah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.